Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali melalui channel AB Ministry ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu 25 September tahun 2022, yang biasanya ini dipakai dalam menjadi khotbah dalam ibadah kebaktian rumah tangga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nats firman Tuhan terambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita ini adalah hanya Allah satu-satunya penolong. Untuk membantu kita lebih memahami bagaimana gambaran Allah yang satu-satunya penolong itu, kami menyampaikan sebuah ilustrasi demikian. Suatu hari ada rombongan mahasiswa pencinta alam. Mereka sedang melakukan perjalanan ke hutan, dan dalam perjalanan tersebut ternyata ada seorang dari rombongan tersebut terpisah dari rombongannya. Rupanya dia sedang tersesat dan jatuh terjerumus masuk ke rawa-rawa saat itu. Kalau rawa-rawa semakin kita bergerak, ketika kita sudah masuk ke dalamnya, semakin kita bergerak, maka kita akan
dalam sekali masuk terperosok ke dalam rawa tersebut. Dan itulah yang terjadi kepada salah seorang rombongan pecinta alam ini. Setelah beberapa lama, teman satu rombongan sadar dan mereka berunding dan bersepakat untuk berpencar ke dalam hutan untuk mencari temannya yang tersesat tersebut. Salah seorang dari rombongan itu menemukan temannya yang sudah terperosok ke dalam rawa-rawa dan sudah masuk sedalam lehernya, hanya dari leher ke kepala yang kelihatan. Dengan gerak cepat, temannya ini pun mengambil sebatang kayu dan berusaha menyampaikannya kepada temannya ini. Dan pilihannya hanya dua, yang sudah terperosok ke rawa itu menangkap kayu untuk selamat, dan kalau tidak, dia akan mati tenggelam ke dalam lumpur yang dalam tersebut. Saudara-saudara, pada akhirnya dia menangkap kayu yang diberikan oleh temannya. Dia pun ditarik keluar dari rawa itu, dan pada akhirnya dia selamat. Saudara-saudara terkasih, demikianlah gambaran bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus satu-satunya penolong dalam kehidupan manusia. Dan kehidupan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah menyelamatkan kita. Maka gambaran itu disampaikan oleh pemazmur kepada kita hari ini dan mengatakan bahwasanya hanya Allah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita sadari, inilah yang harus kita imani, inilah yang harus kita hidupi, dan bagaimana kita mempraktekkan sebagai bukti kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, melalui firman Tuhan ini, ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita. Poin pertama yaitu bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Tugas kita adalah memuji Tuhan selagi kita masih hidup. Selagi kita masih mempunyai napas kehidupan, selagi kita diberikan Tuhan hidup di dunia ini dan sudah diselamatkan, maka apapun keadaan kita, kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan bagaimana kita selagi masih hidup harus bersyukur. Di suatu hari, ada orang kaya di pagi-pagi hari, dia duduk-duduk di teras rumahnya sambil minum kopi, membaca koran, menikmati secangkir minuman yang sudah dipersiapkan oleh istrinya. Dia melihat di depan rumahnya ada seorang miskin yang berpakaian compang-camping, mondar-mandir ke sana kemari untuk mencari pekerjaan karena dia miskin. Saudara-saudara, dalam hatinya dia berpikir, syukurlah aku tidak menjadi orang miskin itu. Setidaknya aku punya rumah, aku punya mobil, aku punya saudara-saudara, anak-anak yang bisa membuat aku bersuka cita. Untuk itu, aku bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang miskin yang sedang lalu lalang itu, ketika dia berada di pinggir jalan, maka ada mobil ambulan yang sedang lewat, membawa orang yang sedang sakit, membawanya ke rumah sakit. Maka orang miskin itu berkata dalam hatinya, syukur Tuhan,
walaupun aku miskin, aku masih Tuhan berikan kesehatan. Bagaimana seandainya aku sakit, aku tidak punya uang untuk berobat, maka aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, pemberi kesehatan di tengah-tengah kehidupanku. Saudara-saudara, orang yang sakit yang dibawa ambulan tadi, ketika dia di rumah sakit, sudah diperiksa, dan pada akhirnya dokter memberikan keputusan dia dirawat inap di rumah sakit itu, dan ketika dia di rumah sakit, lewatlah dari sampingnya perawat yang sedang mendorong mayat orang yang sudah meninggal. Dalam hatinya berkata, terima kasih Tuhan, aku masih hidup walaupun aku saat ini sedang sakit. Aku tidak berdaya, tapi setidaknya Tuhan masih memberikan aku napas untuk boleh hidup. Dan aku berdoa, kiranya aku bisa sembuh dari rumah sakit ini. Saudara-saudara, kita melihat ternyata kalau Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kita, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan selagi Tuhan memberikan napas kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu pesannya adalah, apabila hari ini saudara-saudara, saya dan kita semua masih memperoleh napas kehidupan dari Tuhan, maka tugas kita adalah senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena itu adalah nikmat yang luar biasa yang boleh kita nikmati secara gratis. Dengan sukacita kita menikmati berkat dari Tuhan. Hari yang baru setiap hari hanya merupakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Poin pentingnya adalah pujilah Tuhan selama kita masih hidup. Saudara-saudara, poin yang kedua yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini adalah jangan menggantungkan diri kepada manusia yang fana di dunia ini. Ketika kita hidup di dunia, maka ada banyak persoalan yang silih berganti yang harus kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Biasanya ketika kita menghadapi masalah penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan, maka kita bergumul dan meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa untuk itu. Dan Tuhan bisa memakai tangan-tangan orang lain untuk menolong kita. Tapi yang mau dikatakan di sini adalah pertolongan itu berasal dari Tuhan. Walaupun Tuhan bisa pakai tetangga, orang lain, bahkan orang yang tidak kita kenal untuk menolong kita. Tapi itu Tuhan yang menggerakkan mereka. Hal ini tidak mau mengatakan bahwasanya kita tidak membutuhkan orang lain. Kita tidak membutuhkan saudara dan lain sebagainya. Kita membutuhkan itu. Tapi jangan pernah menggantungkan hidupmu kepada manusia. Karena manusia adalah fana. Manusia penuh dengan keterbatasan. Penuh dengan sesuatu yang mudah berubah. Tapi ketika kita menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhanlah yang senantiasa menggerakkan hal-hal yang ada di dunia ini untuk menolong kita. Tugas kita adalah percaya dan setia kepada Tuhan untuk memperoleh pertolongan kita kepada Tuhan. Itulah makanya firman Tuhan katakan tadi, jangan percaya kepada bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Manusia atau mungkin golongan bangsawan dan siapapun di dunia ini bisa menolong kita. Tapi keselamatan hanya kita peroleh dari Tuhan saja. Maka gantungkanlah kehidupan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita bahwasanya Tuhan memelihara orang yang dikasihaninya. Tuhan
memelihara, memberkati orang yang dikasihinya di dunia ini. Kita adalah ciptaan Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara kita ketika kita senantiasa percaya dan hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara, dunia ini seringkali dipenuhi dengan ketidakadilan. Apalagi orang-orang kecil, orang-orang rendah yang miskin papa, sulit sekali mendapatkan keadilan. Kita melihat ada banyak realita yang demikian yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam kehidupan keberagaman, baik dalam kehidupan sosial, dan yang lainnya. Sampai hari ini kita masih tetap berdoa untuk mendapatkan keadilan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi walaupun kesewenang-wenangan karena kuasa bisa melakukan penindasan kepada orang-orang yang lemah, tetapi percayalah, keadilan akan mencari jalannya sendiri untuk mengungkap sebuah kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan Tuhan memberikan jaminan, dan hanya Tuhan yang dapat memberikan jaminan atas keadilan di dunia ini. Firman Tuhan berkata, kalau kita melihat di ayat 7 tadi, Tuhan yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung, adalah gambaran pembelaan, gambaran perhatian Tuhan kepada orang-orang yang lemah, yang tertindas, yang mengalami sakit penyakit, yang tidak mendapatkan keadilan pertolongan seperti anak yatim, janda, akan ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Kalaupun mungkin kita hari ini melihat seorang-orang orang fasik, orang yang tidak seturut dengan firman Tuhan, kehidupannya lebih baik dari orang-orang yang setia, tapi ingatlah suatu saat firman Tuhan katakan, Tuhan akan membengkokkan jalan orang fasik. Untuk itu, kita senantiasa harus setia di jalan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita akan senantiasa menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang Tuhan akan berikan melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Terakhir, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan adalah satu-satunya penolong di tengah-tengah kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan kehidupan kita dari hal-hal duniawi ini. Karena itu, mari kita menggantungkan diri kepada Tuhan. Pertolongan manusia itu terbatas, dan pertolongan manusia tidak menjurus kepada keselamatan. Keselamatan hanya kita peroleh dari Tuhan. Dan Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Tuhanlah satu-satunya pemelihara kehidupan kita. Yang menjadi tema kepada kita di minggu ini adalah hanya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus satu-satunya penolong bagi kita. Untuk itu, selagi kita masih hidup, pujilah Tuhan, karena Tuhan sanggup memelihara, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengajari kami melalui firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami agar kami senantiasa memuji Tuhan selagi kami masih hidup di dunia ini. Untuk itu,
apapun keadaan kami hari ini, ajari kami untuk kami tetap setia dan hanya memuji Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih atas atensi kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita dimanapun kita berada hari ini. Tuhan memberkati. Dan kami mengingatkan kembali yang belum subscribe channel ini, kami meminta kesediaannya untuk subscribe dan bisa di like, di share, di komen video ini untuk memotivasi pelayanan ini tetap eksis bisa kami lakukan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.